Wijayanto, Kepala Biro Humas dan Protokol. Nah, yang dua ini sedang rapat dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Aja Marco. Terus? Ibu punya kapasitas bisa menerima kita? Saya tadi diperintahkan langsung untuk menggantikan beliau yang sedang rapat untuk menerima beliau. Kan kita pertama gini, Ibu ya. Ibu dia ya? Iya. Duduk, Bu. Iya, nggak apa-apa. Iya lah, kayak gini kita kayak murid ibu. Kita bukan murid ibu. Bisa kena ABN kalau berdiri. Gimana, Pak? Berdua sendiri ya. Nah, kan permohonan kita mau ketemu pimpinan KY. Dalam hari ini ketua KY, ketua MK Yang baru Soehartoyo. Iya. Nah, kalau dia nggak bisa, wakilnya siapa? Atau siapa yang dia tunjuk gitu. Untuk bertemu untuk keperluan apa Bapak ada Udah disampaikan tadi sama siapa Pak Andoko. Berarti belum baca. Itu baca itu. Nah itu. Repot itu dari awal lagi. Tadi Coba Mas, dulu, Bu. Mas Handoko yang bawa. Kan harus ingat ya pasal 27 ayat 1 UUD 45. Semua orang tuh berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Iya, betul Pak. Jangan terus kita dilecehkan begini. Saya mau bukan, ketemu Pak. kecuali Jadi- ibu dapat perintah dari dia. Ah, kita mau juga Iya, terima. saya kesini karena minta tolong ditemukan dulu karena beliau sedang rapat. Tadi dimulainya baru. Ya udah, sekarang ibu udah temui kita. Kita minta ketemu ketua atau pimpinan dari MK. Coba ibu sampaikan dulu. Soalnya ibu nggak punya polisi, nih cuma denger doang. Mau Nanti nggak bisa balik. debat kita, Bu. Ini tujuannya ke ketua MK Ya. dan ke ketua MKMK. Ya. Ya, begini Bapak, mohon maaf, bukannya tidak bisa memberikan jawaban secara langsung. Event itu nanti yang menerima kepala biro juga, beliau juga akan meminta persetujuan Yang Mulia Soehartoyo dulu. Apakah beliau bersedia atau tidak? Dan itu akan menyesuaikan dengan jadwal, baik jadwal non sidang maupun terutama jadwal sidang. Ya oke, kita Sementara pakai itu. untuk rapat kepala biro hari ini sudah terjadwal dari jam 1:30 tadi. Jadi bukan berarti tidak mau menerima. 1:30 tadi sudah dimulai rapat terbatasnya. Oke, sekarang Baca, Pak, Ibu, baca dulu perihalnya, dengan ya. ini, Perihalnya. terus kapan kita bisa ketemu langsung? Ini akan saya sampaikan, nanti akan dijawab oleh yang bersangkutan, oleh yang berhak untuk menjawab ini. Apakah itu jubir MK, yaitu Fajar Laksono. Ini yang pasti, ini tujuannya kepada ketua MK Iya, dan ketua kalau- MKMK. Tentunya surat ini akan kami sampaikan kepada ketua MK Iya. dan ketua MKMK. Ya. Nah, kan mau disampaikan. Apakah berkenan ibu sampaikan dulu sekarang kepada Mungkin Sedang dalam Jubir. kapasitas, Pak. Jubir juga. Iya, Apa? ini sama Pak Fajar Laksono itu jubir sekaligus Kepala Biro Hukum Administrasi dan Perkara. Oh iya. Kepala Biro Humas dan Protokol Bapak Budi Wijayanto saat ini sedang melakukan rapat dengan Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan juga Inspektorat. Oke lah, kita mengerti, kita kan beradab. Nah, kami mohon permohonan kami betul-betul disampaikan. Baik, Dan harus dijawab kapan kami menerima jawaban. Siap. Ibu bisa kasih kapan? ini ada tanda terimanya? Belum. Belum. Kan belum dikasihin. Iya, Jadi ini langsung aja udah belum. Dit? kami biasanya kalau menerima kami Ya, langsung gini. ada tanda terimanya sebagai Ini bukti. secara resmi saya ketuanya kan. Saya memberikan kepada ibu. Kalian berdiri juga semua. Ya, oke. Ardi udah. Bukan ada. Berapa orang? Berapanya? Udah, ini kan ada. Ini juga buat tanda terima nih bisa nanti. Buat tanda terima. Enggak, maksudnya secara simbolis. Nah. Oh iya. Oh iya tuh. Ini ada 3. Pulpen, nanti saya tanda tangan sebagai tanda terima. Ya. Rip, udah. Udah. Udah ya. Ini mikirnya mana ada? Padahal ini Bu, ini bukan masalah sederhana. Ini bukan masalah negara nih Bu, penting. Ini masalah negara berarti Pak kalau penting. Iya dong. Sekjen dulu sekjen. Iya makanya dari tadi ada begitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belum, sabar. Ditempel dulu. Sabar. Iya, udah dibilang dari tadi enggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jam 2 siang kira-kira kurang lebih ya. Jam 2 lewat 10. Ya jam 2 lewat kita ada di MK Mahkamah Konstitusi dalam rangka memang tujuannya ingin bertemu oleh ketua KY, ketua MK sorry yang baru Pak Soehartoyo dan
Ketua MK Pak Prof. Jimli. Namun karena beliau lagi ada kesibukan dan rapat sudah terjadwal menurut Mbak Kasubag, ya Mbak Mutia, maka secara simbolis tapi fakta, Ketua TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Prof. Egy Sujana akan menyerahkan dan minta ditindaklanjuti kapan pertemuan ini akan bisa dilaksanakan dengan bentuk audiensi dan lain sebagainya. Monggo silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Pembela Ulama dan Aktivis dalam konteks penegakan hukum, terutama menjaga konstitusi, tempatnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi penjaga konstitusi. Nah, secara konstitusi, pertanyaan saya dulu, mungkin Ibu bisa jawab juga. Kalau enggak, titip catatan saya kepada Ketua MK dan MK-MK. Ada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kehakiman. Pertanyaan serius saya, apakah hakim-hakim di MK ini tunduk juga nggak kepada undang-undang ini? Coba, apakah tunduk apa tidak? Pastinya harus tunduk dengan Harus tunduk. Harus tunduk. Tapi banyak pengamat sok-sok jago tuh yang udah profesor dokter tapi blow on, katanya hakim MK tidak tunduk pada undang-undang pokok kehakiman pasalnya khususnya pasal 17. Nah, pasal 17 itu Bu Mutia yang dimuliakan Allah karena pakai kerudung kita sangat muliakan. Itu pasal 17 ayat ayat 4-nya dulu ya, bahwa kami sangat menyayangkan ya dalam konteks di sini ya, bahwa di dalam pasal ini, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ya, maksudnya ayatnya pasal 17 ayat 5 ayat 6 ayat 7 gitu ya, terutama ayat 5 Bu, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendak sendiri maupun atas pemerintahan pihak yang berperkara. Nah, dalam ini orang cuma tahu Usman itu dulu ketua MK, pamannya Gibran. Kan udah tahu udah hubungannya itu. Nggak boleh. Kenapa dia nggak mengundurkan diri? Ini perkara ini awalnya dari situ. Nggak tunduk pada undang-undang kehakiman. Nah, kalau dia tetap memaksakan, Bu, nih dengar, kalau dia tetap memaksakan dalam hal terjadi pelanggaran pasal ayat 6-nya terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah. Jadi putusan nomor 90 itu tidak sah. Ini undang-undang loh. Ya. Nah, kemudian di pasal 7-nya bahwa harus diperiksa kembali oleh hakim yang berbeda. Nah, ini kan hakimnya sudah beda nih, bukan lagi si Usman ya, tapi Soehartoyo. Dia harus periksa ini, Bos. Ini perintah undang-undang, jangan bilang final banding apa orang ada begini kok. Ya, ini jadi oleh karena itu kami datang sini bukan meminta sidang. Kami nota protes sebagai warga negara Republik Indonesia yang punya hak hukum yang sama, presiden, menteri, hakim, kami advokat, rakyat jelata semua kayak sama di mata hukum, termasuk Ibu. Oleh karena itu, sampaikan nota protes ini satu buat ketua MK, ini MK-MK, minta tanda terima. Kapan kita diterima resmi? Ya, tanda terima dulu, Bang. Ya, ini buat tanda terima. Diajukan oleh Mbak Mutia. Saya akan segera ajukan. Ya. Jadi sebelum itu ada sedikit komentar dulu kita minta. Apa komentar Ibu? Baik, Bapak, dengan Bapak Egy Sujana ya. Dengan ini di tanggal 14 November 2023 di jam sekitar 14.10 saya sudah menerima penyampaian nota protes dengan perihal
permintaan pelaksanaan pemeriksaan ulang perkara pengujian Undang-Undang Nomor 90 PUU strip 21 Romawi _2023 dari tim pembela ulama dan aktivis. TPUA. Iya, jadi ini nota protes ini akan saya sampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dan juga kepada Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Asidiki. Mohon ada tanda terimanya. Ya, ini saya akan sampaikan tanda Ada terimanya. capnya juga ya? Iya. Dari MK-nya itu. Minta cap. Di meja saya ada kayaknya. Terima kasih Ibu Mutia nih bagus. Jadi baiklah, Jadi hakim nih, alhamdulillah barusan setelah diterima oleh Kasubag Humas, sudah apa yang diajukan oleh TPUA ini diterima dan selanjutnya dibuatkan tanda terima oleh Mbak Mutia sebagai Kasubag Humas. Nah, mungkin ada tambahan dari Bang DHL serta Bang Arfis. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tujuan penyampaian surat ini yang saat ini juga sedang diterima oleh Bu Mutia sebagai Kasubag. Ibaratnya ini perusahaan ini PR-nya nih, public relation. Memang orangnya bagus, baik, ramah tamah. Harus menjadi pejabat tinggi nanti di sini. Insya Allah. Selanjutnya bahwa kita sampaikan di sini, utamanya kepada Ketua MK baru, jangan main undang-undang. Jangan dimainkan undang-undang tersebut. Karena apa? Ini bukan stop sampai di sini saja. Ini sejarah historis. Ketika Anda stuck di sini, menerima intrusi atau pressure atau penetrasi dari pejabat entah siapa yang lebih tinggi dari Anda punya resiko moral, resiko hukum. Karena kami tidak undang saat ini, kami tidak gugat saat ini karena pepet waktu 5 bulan, 8 bulan, kami pernah setahun setengah tidak putus dalam perkara ini. Bukan kami orang-orang baru dalam gugat-menggugat ini. Kalau Ibu mau di sini silakan, kalau sudah diterima juga silakan. Bagaimana Ibu aja lah, kita kan Ibu diterima baik. Sini aja lah. Ya. Bagusnya sini dengerin aspirasi. Ya, bentar, gitu. Kan Ini bentar, bakal calon pejabat ini. Jadi begitu Bu Mutia, kita memang ini bijak. Pimpinan kita nih informasi publik boleh kok. senior kita memang bijak ini, jadi ditawarkan mana tahu ada pekerjaan yang lain. Ternyata sudah siap. Selanjutnya untuk pejabat yang sekarang kami tidak terhenti, walaupun kami tidak gugat saat ini karena mengingat waktu pemilu dan lain-lain. Tapi sebetulnya nggak perlu diingatkan, nggak perlu kami kesini ini. Ini adalah hukum positif. Hukum harus berlaku, utamanya hakim kepada undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Jadi nggak perlu seperti ini. Kalian harusnya udah tahu, jangan sampai kecebur 2 kali. Artinya Anwar Usman harusnya dia sendiri lebih tahu, lebih patuh. Kalian lagi ini sudah menghukum Anwar Usman. Kalian juga tidak melakukan undang-undang seperti itu. Diulang kembali dengan hakim formasi majelis hakim yang baru. Harusnya. Dan ini sudah berkekuatan hukum dengan MK menambah bukti daripada undang-undang tersebut. Sudah komplit, nggak bisa terelakkan. Demikian, ini sejarah historis adalah bahwa kami akan terus mengajukan entah menggugat perdata nanti kelak. Setelah pemilu, karena Anda tidak melaksanakan ini, itu bisa terjadi. Bukan dari kami saja, bisa jadi dari masyarakat Indonesia yang darkum, sadar hukum. Silakan. Ya, tentunya kami di sini sebagai advokat dan sebagai warga negara, kami sama-sama menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Ya, kami hormat terhadap Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya kami mengingatkan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan omong-omongan atau berdasarkan hal lain, tapi kita berdasarkan hukum positif. Kita sama-sama menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi adalah produk dari reformasi, dan kalau misal dinodai oleh satu hal yang tidak baik, apalagi dinodai dengan praktik-praktik nepotisme, itulah yang kami sangat sayangkan, dan kami harap Mahkamah Konstitusi tetap terjaga marwahnya dan fungsinya dan tetap dipercaya oleh publik. Terima kasih. Poin terakhir nanti dieksis sama Pak Sekjen. Saudara-saudara, warning saya kepada para pengamat yang sok-sok merasa pintar soal hukum. Anda jangan blow on.
tolong baca ini. Undang-Undang Pokok Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Khususnya pasal 17 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini poin pentingnya adalah bukan final and binding kalau dalam konteks ini. Apakah bisa nyalahin undang-undang? Kalau nyalahin undang-undang, nyalahin presiden dan DPR dong. Harusnya. Sementara MK juga terdiri dari 3 dari hakim DPR, 3 dari presiden, 3 dari Mahkamah Agung. Nah, kalian juga harus sadar diri, kalian ini tunduk pada Undang-Undang Pokok Kehakiman. Jangan merasa tidak tunduk, kalian siapa? Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali, tanpa. Jadi jangan dikecualikan MK nggak berlaku. Tuh belajar hukum di mana tuh? Tapi profesor doktor saya lihat, aduh ya Allah blow-on-nya. Ya oleh karena itu di dalam kesempatan ini yang kedua, saya ingatkan juga kepada partai politik, terutama PDIP, jangan cuma drakor, drama Korea. Nah, kalau kalian udah ada pasal ini perintahkan, karena ini hakim-hakim dari DPR itu DDIP paling banyak, 120 kursi kurang lebih kalau saya keliru, 128 malah kursinya terbesar, yang utus orang jadi MK itu lewat DPR. Tegur mereka ini, ya mereka harus menjalankan undang-undang. Nggak usah lagi drakor pidato ini pidato itu, ngerti hukum dong. Kalau pimpinannya yang ngerti ya stafnya dong, masa stafnya blow on juga, ya. Jadi karena itu dengan hormat PDIP perintahkan hakim yang di MK ini, yang dari DPR tentunya. Oke lah, bahasa perintahkan tidak pas, panggillah, konsultasilah, panggil MK ke DPR, ya. Ini bagaimana hukumnya begini, ya. Hakim itu nggak boleh nggak menemukan hukum. Jadi MK dan MK harus menemukan hukum dengan pendekatan ilmiah ini. Jadi kalau ini nggak terjadi, ya seperti tadi DHL bilang akan ada persoalan panjang ke depan. Bisa gugatan perdata, bisa gugatan pidana, bisa juga pemakzulan juga. Nah, satu lagi Bu, tolong laporkan ke Usman. Usman kan masih jadi hakim sini. Kami sudah laporkan dia ke polisi, ke Polda Metro Ita. Nanti kalau perlu videonya kita kirim. Kasih ya nomor handphonenya, kita kirim nanti. Jadi oleh karena itu dengan hormat, ya, kalian para hakim MK taatlah pada hukum, jangan banyak retorika, jangan merasa bingung, merasa aneh, terutama Adinda Saldi Isra. Saya ingatkan, kok Anda bingung, kok aneh? Ini undang-undangnya, kenapa bingung? Ya, harusnya itu awalnya Usman ngundurkan diri. Nah kalau dia nggak mau dan sudah terjadi, itu putusannya tidak sah. Kok MK bilang jadi nggak ada masalah hukumannya? Kok si Gibran bisa melanjut terus? Waduh, ini nggak ngerti hukum namanya. Jadi saya tidak ada kebencian pada siapapun, saya tidak ada hubungan politik apapun. Saya hanya menegakkan undang-undang sebagai advokat. Advokat itu punya privilege sendiri dalam menegakkan hukum. Ya, tidak bisa dipidana, tidak bisa digugat. Karena dia penegak hukum. Sama dengan polisi, jaksa, hakim. Pasal 5 ayat 1 atau pasal 5 saja dan pasal 16 dari Undang-Undang Advokat. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Dan tentunya ada undang-undang tentang peran masyarakat. Saya kira itu penting, closing statement oleh Antum. Jadi sudah tadi dijelaskan panjang dan lebar oleh Prof. Egy, Bang DHL maupun Arvid. Begitupun juga Mbak Mutia dan saya. Namun yang paling penting tadi kalau disinggung soal drakor, drama Korea, sebenarnya kalau saya melihat itu ya, drama Israel. Gitu. Terus yang kedua terakhir, inilah yang saya anggap Mbak Mutia telah melakukan proses kebijakan. Kenapa? Kenapa? Anda lihat stempel ini warna merah. Merah itu ini MK resmi itu. Bukan. Merah ini cocok dengan gincu dan benar dia adalah wanita. Nggak usah kayak itu lah. Terima kasih kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you. Terima kasih.